Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, hari ini Bapak akan menjelaskan materi pada elemen yang kedua, sub elemen yang kedua juga. Itu kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara ini tentunya sudah kalian dapatkan pemahaman sebelumnya ketika kalian ada di SMP, atau sudah kalian dengar konsep hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, karena ini merupakan konsep yang familiar, konsep yang terkenal, yang tentu saja semua orang akan memahaminya, dan selalu orang itu memperjuangkan hak dan kewajiban. Tetapi saya dengan Anda akan berbicara kaitannya dengan hak kewajiban ini dari sisi ilmiahnya. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada elemen ini diharapkan kalian setelah berdiskusi dengan teman kalian, berdiskusi dengan saya selaku guru kalian, kalian mempunyai kompetensi untuk mampu membedakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari dengan penuh tanggung jawab. Baik, kita mulai anak-anakku. Kita awali dengan gambar. Ini tentunya sudah familiar, aktivitas ini yang sering Anda lakukan. Coba Anda resapi, kira-kira ini gambar ini mengandung makna apa. Kemudian ini pun tentunya sering kalian lihat. Mungkin sebentar lagi kalian akan mengikutinya, baik itu dalam pilihan kepala daerah, pemilu presiden, bahkan sekarang ini kan ketika pemilihan RT pun itu dilakukan secara pemilihan secara langsung seperti ini. Nah, ini sebentar lagi akan kalian ikuti. Nah, ini tentunya ini pun sudah sering kalian lihat, baik di iklan atau bahkan ada yang pernah mengantar orang tuanya dalam membayar pajak. Pajak itu macam-macam, ada pajak kendaraan, kemudian ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak penghasilan. Nah, kalian mungkin belum mendapatkan kewajiban kaitannya dengan ini. Tetapi tentu saja pada akhirnya nanti ketika kalian dewasa, kalian akan mendapatkan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak. Nah, anak-anakku, 3 gambar yang tadi sudah kalian lihat itu ada kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan apa itu hak dan kewajiban warga negara, kita harus mengetahui siapa sih warga negara itu. Apa yang membedakannya dengan yang bukan warga negara. Secara sederhana, warga negara itu dapat diartikan sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi, anggota dari sebuah negara. Nah, tapi secara lebih terperincinya, warga negara dapat diartikan sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Jadi, warga negara di sini, ketika seseorang menjadi warga negara, maka dari negaranya tersebut dia mendapatkan hak dan kewajibannya. Dia mendapatkan hak kewarganegaraan yang diatur oleh Undang-Undang Dasarnya. Kemudian dia pun mempunyai kewajiban terhadap negaranya dimanapun dia berada. Misalnya, seorang warga negara Indonesia
ketika dia berada di luar negeri tetap melekat hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia tentunya. Nah, berbeda dengan orang asing yang tinggal di Indonesia ataupun yang orang asing yang sedang melakukan perjalanan wisata di Indonesia. Dia tidak mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Dan dia pun tidak punya kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dia diperlakukan sebagai orang asing saja. Nah, apa sih bedanya? Tadi disebutkan nih penduduk yang mempunyai hak sebagai warga negara dengan penduduk yang tidak mempunyai hak sebagai warga negara. Orang asing yang menetap di Indonesia karena alasan bekerja ataupun alasan studi itu dia adalah penduduk Indonesia, tetapi dia bukan warga negara Indonesia. Mengapa? Karena karena batasan penduduk itu menetap dalam waktu yang relatif lama. Nah, tetapi seorang penduduk itu, seorang warga negara asing itu bisa menjadi warga negara Indonesia tentu saja setelah memenuhi berbagai proses yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi itu ya perbedaannya antara warga negara dengan penduduk. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi disebutkan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban. Nah, apa sih hak itu dan apa bedanya dengan kewajiban? Jadi hak itu dapat diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seseorang baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Jadi dapat diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu lah, itu hak atau hak sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, sedangkan kewajiban dapat diartikan sebagai semua hal yang harus dilakukan seseorang sebagai syarat mendapatkan haknya. Nah, kehadiran kewajiban ini sebagai salah satu alat untuk menyeimbangkan perilaku seseorang, perilaku manusia. Jadi antara hak dan kewajiban itu diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Dan hak dan kewajiban itu mempunyai sebuah hubungan disebut dengan hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas. Seseorang mendapatkan hak tentu saja setelah dia melaksanakan kewajibannya. Dan seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya, maka dia wajib menerima haknya. Misalnya, Anda sebagai pelajar, kewajiban Anda salah satunya adalah mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru. Nah, setelah Anda menyerahkan tugas tersebut kepada guru, maka hak Anda adalah mendapatkan nilai dari guru atas tugas tersebut. Itu sebab akibat kan. Anda mendapatkan nilai karena Anda sudah mengerjakan tugas. Contoh yang lain yang paling mudah adalah seseorang yang mendapatkan upah setelah dia bekerja. Jadi dia mendapatkan upah setelah dia bekerja. Dia tidak bisa menuntut upah sebelum dia bekerja. Nah, itu adalah karena hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan yang sebab akibat. Nah, kemudian dalam terminologi hak sebenarnya banyak sekali. Ada konsep hak warga negara, ada konsep hak asasi manusia. Apa bedanya di antara keduanya itu? Nah, ini bisa hak asasi manusia atau lebih terkenal disebut dengan HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi ini bersifat universal. Artinya,
semua orang, semua makhluk Tuhan yang dikatakan manusia itu mempunyai hak. Jadi semua, kata kuncinya semua makhluk Tuhan yang bernama manusia, yang dinamakan manusia, itu mempunyai hak. Dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya. Maksudnya adalah, sekalipun dia terganggu kejiwaannya, atau sering kita kenal dengan ODGJ, itu tetap dia mempunyai hak sebagai manusia yang harus dihormati oleh manusia lainnya. Ini bersifat universal seperti itu. Dan ingat, hak asasi manusia itu berlaku bukan sejak lahir. Tetapi ketika manusia dalam kandungan pun, itu dalam kandungan ibunya kan itu, artinya belum lahir pun sudah mempunyai hak di sana. Tidak boleh diaborsi, tidak boleh digugurkan. Kan. Nah itu hak asasi manusia. Nah dan hak asasi manusia itu bersifat kodrati. Maksudnya adalah bahwa hak asasi manusia itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak bisa dicabut oleh siapapun kecuali oleh Tuhan yang Maha Esa. Misalnya apa hak asasi manusia itu? Kata John Locke, itu ada 3 hak pokok yang melekat pada diri manusia. Hak pokok itu hak dasar, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan. 3 hak itu secara universal itu dimiliki oleh setiap manusia. Dan satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Misalnya tidak bisa kita hanya memilih hak hidup saja, tapi tidak mau bahagia dan merdeka, itu tidak bisa. Semuanya itu harus satu paket. Kemudian kita pun, supaya hak kita terlindungi, maka kita pun punya kewajiban, disebut dengan kewajiban asasi yang nanti akan Bapak jelaskan nanti. Nah, dalam konteks Indonesia, jaminan hak asasi manusia itu diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai pasal 28D. Silahkan sambil mengikuti penjelasan Bapak, kalian buka Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai 28D. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Nah, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan orang itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa tidak semua orang, kalau hak asasi itu bersifat universal, dimanapun orang itu berada, maka melekat hak asasi itu. Nah, tetapi dalam konteks warga negara, hak warga negara, universalitasnya itu dibatasi oleh apa? Oleh status kewarganegaraan. Artinya yang bukan warga negara itu tidak memiliki hak itu. Contoh misalnya, hak bekerja itu adalah hak asasi manusia. Tetapi ketika bekerjanya sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai anggota TNI, maka itu menjadi hak warga negara. Tuh kan itu. Jadi kalau misalnya ada persyaratan dalam pekerjaan itu mempersyaratkan pelamar adalah warga negara Indonesia, maka itu merupakan hak warga negara. Yang bukan warga negara tidak berhak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Pemilihan umum misalnya, pemilihan umum itu adalah hak warga negara. Mengapa? Karena orang yang bukan warga negara itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pemilihan umum. Begitupun dengan orang Indonesia yang ada di luar negeri misalnya.
Misalnya Anda nanti mendapatkan rezeki kuliah di Amerika. Kuliah di Amerika, ada pemilu presiden di Amerika, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pemilihan presiden tersebut kan. Karena itu bukan hak warga negara Anda. Nah, itu ya. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar, hak warga negara diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Silakan Anda buka Undang-Undang Dasarnya. Nah, ini kita mengidentifikasi ya nanti tugasnya ini nanti akan Bapak sampaikan di Google Classroom. Anda tuliskan pasal berapa di Undang-Undang Dasar, kemudian haknya apa. Misalnya di pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus tuliskan dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Ini berbicara tentang apa? Nah, jelas ya, ini tugasnya sangat mudah. Anda bisa lihat langsung di Undang-Undang Dasar tahun 45, kemudian tinggal dimasukkan ke tabel ini. Nanti Bapak share ini di Classroom. Nah, kembali kita masuk ke kewajiban warga negara. Tadi disebutkan bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan supaya seseorang mendapatkan haknya. Nah, kaitannya dengan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mendapatkan hak warga negara, tentu saja seorang warga negara harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang tentu saja kewajiban-kewajiban tersebut sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian apa bedanya kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi? Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Artinya tanpa mengenal status kewarganegaraan yang dimiliki orang tersebut. Misalnya, kewajiban menghormati hak hidup orang lain itu berlaku universal. Tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Orang dilarang membunuh dimanapun dia berada. Siapapun, warga negara manapun, dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Nah, sementara itu, kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, meskipun demikian, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Nah, misalnya apa? Di Indonesia, menghormati, tadi yang Bapak sampaikan, menghormati hak hidup merupakan kewajiban orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Nah, sedangkan nih, kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Nah, itu. Jelas ya, jadi itu perbedaan antara kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi. Keywordnya, kata kuncinya, kewajiban asasi bersifat universal, tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Kalau kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan, artinya hanya melekat pada orang-orang yang merupakan anggota dari sebuah negara. Nah, ada lanjutannya tugas yang tadi. Kalian mengidentifikasi kewajiban-kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Contoh ini ada pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Silakan identifikasi tugas ini. Kalian cukup menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagi yang belum mempunyai naskah Undang-Undang Dasar, silakan kalian bisa download lewat Google ya, banyak sekali
Undang-Undang Dasar, dalam naskah Undang-Undang Dasar dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, banyak sekali. Kalian baca, ini sambungan dari tugas yang awal tadi kaitannya dengan hak warga negara, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban warga negara. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulannya adalah bahwa dalam diri kita itu melekat berbagai macam hak. Dalam kedudukan kita sebagai manusia, maka melekat hak asasi manusia dan melekat juga kewajiban asasi manusia yang dua-duanya mempunyai hubungan kausalitas. Kita boleh menuntut hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Begitupun sebagai anggota warga negara atau sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ataupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.